Ya, teman-teman, kembali di studio suka-suka. Jadi, cek-cek perawatan pohon kita, terutama yang di sancang. Jadi, studio ini ada sancang juga, yang mana kita program hanya di pot, ya, di pot dan kita beli bahan dari petani The Max. Kita pinang-pinang, kita bawa ke studio. Nah, contoh seperti ini. Salah satu sancang yang kita los, kita program di pot. Nah, jadi kondisi udah seperti ini. Buat teman-teman yang desain-desain pohon The Max, silahkan. Tidak perlu ribet-ribet, cukup program di pot plastik, sudah bisa. Jadi luar biasa. Hasilnya juga, nah teman-teman, tuh, kita lihat akarnya. Kalau bisa dalam program ini, kita sudah mulai memecah akar dan memilih. Nih. Jadi kita udah mulai pecah, nanti dirasa sudah sehat subur penuh, bisa dipindah ke pot yang lebar untuk penataan akar lebih lanjut, ya. Ini kita masih ada pengelosan. Ini ada pengelosan untuk membesarkan mahkotanya. Nah, kita setting nanti biar bagus, ganteng pohonnya. Paling di sini kita pakai dia. Kalau dengan kondisi begini, ada yang nanya harga gitu kira-kira berapa? Ya, sesuaikan aja lah dengan kondisi pohon yang ada. Paling berkisaran ya di bawah 5.000 ya. 5.000 ke bawah ya. 5.000 masih ya? Ya. Tapi ini udah lumayan, ini pengelosannya tuh. Jadi kalau ini udah tinggi kita potong aja. Kalau ini, nah udah gini. Jadi kita potong mulai. Mulai ditata teman-teman tuh. Kita cek dulu. Nah jangan lupa, ini cabang yang kedua, terutama ujungnya nih ya, posisinya biar di tengah, biar enak. Jangan sampai salah memilih, malah hasilnya kurang tepat. Jangan yang di sini, nah yang di tengah diambil, paling panjang. Dan terus yang di sini juga kita pakai. Ini program on the max. Mulai beberapa kita potong, pilih dipilih. Rutin kontrol. Nah ini. Dirasa cukup. Jadi masih biarkan ini. Beberapa masih dilos. Nanti kalau sudah pas kita arahkan dengan kawat lagi. Biar kelihatan betul. Ingat, akar, batang, terusan ya, mahkota. Pertama, kedua, dimensinya harus ada. Jangan salah. Ya, teman-teman. Nah, dengan kondisi sancang seperti ini kan saya lihat jarang sekali pernah kena kutu putih ini Pak De. Iya. Bahkan yang lain itu selalu mengeluh dengan kutu putih. Apa kira-kira Pak De? Sebenarnya kalau kena kutu putih itu biasanya kondisi pohonnya lembab. Kondisi pohonnya lembab. Yang kedua, secara otomatis kalau lembab itu kita harus siap insek. Nah, biarpun kering di tempat panas pun kutu putih itu pasti masuk juga. Memang sancang itu harus perawatan rutin. Minimal itu memang harus seminggu itu 2 kali. Kalau nggak seminggu 2 kali ya sekali. Kalau sancang, biar pohonnya nggak kena kutu putih. Benar. Itu dia, minimal harus gitu. Beda dengan waru. Waru pun kalau dicari oleh kutu putih itu dia tidak terlalu signifikan kena penyakitnya bisa mati, enggak. Tapi kalau sancang bisa mati cabang, bisa mati ranting. Itu sepasti yang kita sudah praktekkan. Nah, buat teman-teman yang melihara sancang, insek itu wajib. Bukan wajib, harus ya, harus. Tidak boleh enggak. Kalau sampai teman-teman tidak melakukan, nah beda cerita lagi nanti kalau kena penyakit itu.
Nah, jadi memang ada beberapa teman yang jarang insek, tapi kondisi pohonnya memang bersih. Lihat situasi sekelilingnya bersih dia. Tetapi kalau ada lembab-lembabnya pasti kutu putih itu nyerang, apalagi daunnya lebat ya. Nah, kalau ini, nih. Kalau ini sih kita lihat sudah mulai, ya ini akarnya udah bagus. Jadi akar udah bagus nih. Nih. Akar bagus. Teman-teman yang mau belajar bisa datang ke studio suka-suka dan siapkan potnya untuk kegiatan The Max ya. Tuh. Jadi tinggal masih berapa pengelosan kayak ini. Waktu The Max sekarang sampai menunggu The Max itu kira-kira di mana aja dia adain? Sementara saat ini ya jadwal yang tertera itu di Singaraja. Singaraja nanti bulan Agustus ini tanggal 10-11 pohon masuk. Jadi siapkan pohonnya ya. Nah di sana pun kita program The Max sudah mulai launching, sudah mulai tayang. Yang tentunya kita program perdana itu kita membuat buku atau BIP ya. Buku identitas pohon. Karena buku identitas pohon ini sangat penting bagi pohon-pohon kita ke depannya. Kenapa? Sebuah identitas itu memang harus dimiliki setiap pohon kalau bisa. Kenapa? Nah, di balik keistimewaan pohon nilai dengan ratusan juta, puluhan juta, sementara saat ini belum ada identitas pohon. Jadi pentingnya kita harus punya buku identitas pohon. Jadi The Max menerbitkan buku identitas pohon yang disebut dengan singkatan BIP ya. Mana fungsi buku itu banyak. Pertama, bukti kepemilikan pohon, yang harapan kita biar nggak terjadi ya seandainya kehilangan pohon, kita nggak punya bukti. Selama ini kita nggak ada bukti. Nah, jadi buku itu sebagai hak milik mereka. Karena buku itu ada fotonya, ada identitasnya, semua lengkap. Termasuk pun nanti nilai pas kontes. Di samping ada foto dan ada juga di sana dicantumkan nilai-nilai. Artinya pemahaman tentang penjurian. Jadi teman-teman lebih banyak bisa belajar di sana. Dan ini nanti mulai launching di Road to the Max di Singaraja. Khususnya di Pantai Sangrama, teman-teman siapkan pohonnya. Silahkan hadir di sana untuk meramaikan. Nah ini salah satu sancang yang kita program. Ini pemberian dari teman kita dari jauh ya. Dengan nonton channel YouTube suka-suka, dia bisa program prokar seperti ini dan dikirim di studio. Dan sekarang kondisi pohon seperti ini. Ya, jadi simpel teman-teman. Jadi programnya nggak usah ribet. Jadi kaum petani milenial seperti ini. Nah, jadi simpel ya. Punya pohon, tempatnya minim tapi banyak punya pohon. Keren. Kita cek dulu. Ada lagi nih, kita punya anting putri satu. Ada anting putri, nah masih subur ya. Ini asik gayanya. Kita buatnya ini konsepnya twin nanti. Nanti kita buat mahkota di sini. Akar batangnya lumayan, ya. Akar yang kita harapkan di sini ada, di sini juga ada, kuat ya. Karakternya pas, dimensinya. Nah, ini cabang 3 ada juga di belakang. Jadi lengkap. Kalau twinnya lengkap ya, atau informalnya lengkap ini. Tinggal mengarahkan saja. Jadi kalau ada tunas-tunas seperti ini, potong. Nah, menunggu waktu kita mecah nanti. Jadi akar nih nanti kita pecah ya. Kita pecah di sini juga nih, belah. Nanti kita belah. Jadi biar seperti ini komposisinya. Nih, buat teman-teman semua. Anting putri. Coba kita putar ya. Ini backnya keren juga. Oh. Backnya juga bagus. Jadi kalau ada tunas-tunas liar ini kita buang saja. Nah, buat teman-teman yang belum paham dengan bonsai atau pingin berinvestasi,
di bonsai ya, kalau bisa nyari pohon yang apa ya, yang semi dulu untuk belajar ya. Setelah itu silahkan nyari bahan. Jadi karena memilih bahan pun tidak segampang yang kita bayangkan ya. Nah, salah satunya seperti ini anting putri. Ini konsepnya yang kita konsep ini informal dan twin ya, twin terang. Yang ekstrim, nanti kita udah sungguhkan juga. Nah, seperti ini sancang. Jadi ini wacang. Buat teman-teman nih, wacang nih. Ini daun wacang aslinya nih. Ini daun aslinya, ini wacang nih. Nah, ini daun aslinya. Daun wacang itu seperti ini. Kalau sama sancang kan jauh beda nih. Sancang itu mengkilat ya. Mengkilat, ini agak apa? Abu-abu ya. Dan bergerigi di pinggirannya. Nih, kalau sancang mulus dia. Mulus dia. Ini aslinya. Kenapa saya konsep ini wacang dengan sancang? Nah, ini karena kita mencari gerak dasar atau karakter yang kuat ya. Kalau teman-teman desain bonsai yang gerak dasar kan sudah paham sekarang mulai. Nah, namun yang susah itu mencari karakter. Nah, kalau bisa kita mencari karakter seperti ini. Nah, yang memiliki karakter ini dominannya itu wacang. Ya, atau aslinya wahong ya. Wahong. Jadi dia tua seperti ini, nah, namun dia kuat. Karena kayunya ini keras. Keras sekali teman-teman. Tidak lentur ya. Nah, jadi ini kita udah konsep ya. Kita arahkan. Nah, semoga menjadi pohon yang indah dan bagus. Ini wacangnya udah mulai lebat sekali tumbuh. Harus rutin dibersihkan. Kalau enggak tuh apa? Makanan ditarik ke sini sama dia. Jadi rutin. Nah, ini nih, kayak ini. Nah, di sini pun kita udah melakukan tahapan. Jadi potong, di sini potong, dan daunnya subur. Biar cepat jadi. Jadi teman-teman yang belum punya, silakan ya. Jadi di konsep The Mac, kita jangan selalu formal-informal aja. Kalau sudah paham dengan konsep formal-informal ya, kita berinovasi ke ekstrim. Jadi cari yang ekstrim, yang berkarakter. Karena sering saya sampaikan teman-teman bahwa kita selalu mengedepankan dulu konsep formal-informal pada adik-adik. Kenapa? Karena dirasa saya selama belajar ya, pengalaman pribadi, konsep itu saya rasa paling gampang dan apa ya, untuk belajar tuh lebih gampang memahami itu daripada bunjin ya. Cascade atau yang lain. Tapi kita juga arahnya nanti ke depannya ke sana. Nah, karena apa? Kalau saya arahkan dulu formal informal, biar nggak mengarah ke gerak yang luar biasa, yang ekstrem, nanti kekecewaan tuh ada. Ya cukup saya aja yang kecewa dulu ya. Jadi kita kembali ke formal informal dulu dan cari anatomi yang paling lengkap. Nah, jadi terkait dengan lengkap tuh akar, batang, cabang, segala macam. Dan berapa perlu ada daun. Itu yang kita tanamkan. Setelah teman-teman bisa dan paham konsep formal dan mampu mendesainnya, nah, berarti kalau kita melangkah dengan gaya seperti ini udah nggak susah. Jadi pemahaman itu sudah tahu. Makanya saya sering bilang orang sabar tuh orang yang paham. Kalau nggak paham mana bisa sabar? Karena akhirnya main potong-potong saja nggak jelas. Nah, ini yang perlu saya tanamkan buat teman-teman. Apalagi nanti dengan terbitnya buku identitas pohon, di sana tertuang pada bagian akhir apa-apa yang dinilai dalam kontes. Nah, di sana perlu adik-adik belajar ya. Pemahamannya desain pohon baca. Harapan kami khususnya di The Max ya, semoga harapan kami pohon yang tampil ke depan itu berkualitas. Nah, yang paling penting sekarang tingkatkan kualitas. Kalau pohon itu mempunyai kualitas, harga pun pasti mengikuti. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan buat adik-adik selalu ya. Tentunya semangat selalu setelah bisa kita belajar memilih bahan yang punya potensi bagus ke depannya. Oke teman-teman, saya rasa itu. Sehat selalu,
Salam The Max.